Hai, welcome back again to Female Day Network YouTube channel barengan sama gue Imani. Nah, di video hari ini bakalan seru banget karena hari ini kita ngomongin yang masih related to new normal. Jadi ini adalah essential kit yang harus kalian punya selama menghadapi new normal. Nah, produknya apa aja nih? Sebagai wanita yang passion banget bersih-bersih nih, gue akan menceritakan dari sisi gue produk apa aja sih yang gue butuhkan dan emang gue bawa, dan juga emang gue butuhkan setiap harinya untuk ada di sekitaran gue lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat yang penasaran produknya apa aja, keep on watching. Nah oke, jadi ada emang produk-produk yang bakal gue mention ke kalian semua. Itu yang memang gue bawa di tas gue dan memang gue bawa setiap harinya. Dan juga ada produk-produk yang memang gue taruh aja di rumah dan emang gue butuhkan juga dan setiap harinya juga digunakan. Nah, ini kita masuk dulu ke essential kit menghadapi new normal menurut gue yang paling utama dan paling penting juga. Nah, jadi di sini tuh ada dua produk ini. Yang pertama adalah tisu basah dan juga tisu kering. Ini tuh penting banget. Sebenarnya tanpa menghadapi new normal pun pasti teman-teman semuanya sering banget membawa ini di dalam tas. Apalagi setelah menghadapi new normal ini, pastinya kita akan semakin sering mengelap dan juga bersih-bersih dan juga kayak membutuhkan dua produk ini gitu. Nah, jadi memang di sini kalau aku pribadi ini aku bawa setiap hari di dalam tas aku. Nah, makanya aku cari ukurannya yang memang possible untuk dimasukin tas supaya tasnya nggak makin gendut atau nggak makin kembung gitu guys. Nah, ini tisunya dari Mito. Gue personally emang suka banget wanginya yang blooming cherry ini, sama satu lagi yang warna ungu tapi aku lupa itu wanginya apa, gue juga suka banget. Nah, ini segini doang, compact, nggak gede nggak kecil. Nah, sebenarnya ada lagi ukuran yang lebih kecil lagi yang kayaknya cuman 10 apa berapa belas lembar gitu. Nah, tapi menurut gue kalau itu tuh rada cepat habisnya dan juga rada gue jadi kayak beli terus, makanya gue beli yang ini, yang 24 sheets kalau nggak salah ya, betul 24 sheets. Dan emang sengaja gue personally memilih tisu basahnya ini yang emang produk-produknya baby karena takut tangan gue nanti nggak cocok. So far dengan kulit yang mudah mudah iritasi ini menggunakan Mito Baby Fresh and Clean Wipes yang blooming cherry tidak ada masalah sama sekali dan wanginya juga long last. Lanjut ke tisu keringnya. Ya, kalau tisu kering gue serahkan ke kalian semua. Pasti punya personal comment masing-masing dan notes masing-masing. Misalkan Ochel suka yang ininya tebal dan lembut, ada yang apa. Kalau gue memang nyarinya lebih fokusnya di ukurannya aja. Jadi ukuran ini menurut aku pas banget buat dimasukin ke tas gue pribadi dan pastinya nggak akan ngebuat tas gue jadi makin riweh gitu, makin gede, makin acrut-acrutan. Nah, makanya dua ukuran ini yang gue pilih dan memang personally untuk tisu kering gue nggak ada notes khusus. Kalau tisu basah memang ada notes khusus. Oke, masih masuk ke produk yang memang gue bawa nih setiap harinya. Ini penting banget sebenarnya. Kalau misalkan dua ini tumblernya optional. Gue pribadi kalau yang masuk tas itu yang ini kalau misalkan gue mau gaya-gayaan di kantor atau lucu-lucuan gitu. Karena menurut aku untuk ukuran tumbler yang seperti ini nggak bisa masuk di tas gue pribadi gitu. Malah bikin tas jadi makin seret gitu, makin seret. Makin penuh gitu loh, kayak aduh nggak nyaman deh ngelihatnya. Jadi gue pasti bawa personal bottle bling yang ini. Before keadaan kita sekarang menghadapi new normal seperti ini, memang gue sudah membawa tumbler. Jadi membawa tumbler ini bukan suatu kebiasaan yang baru gue mulai gitu. Namun ada beberapa kebiasaan lainnya yang harus gue mulai. Bentar, lanjutin ngomong tentang tumbler dulu. Ini tumblernya sebenarnya kalau gue personally memang suka yang beling, nggak begitu suka yang plastik gitu. Kenapa ya? Kenapanya sih nggak ada personal reasonnya ya, dan memang nggak begitu suka tumbler yang mempunyai banyak-banyak warna atau corak gitu. Jadi pasti milihnya yang super minimalis. Nah, ini adalah tumbler yang gue sampai lupa belinya di mana. Kayaknya ini bisa ditemuin dimanapun deh. Dan ini sih menurut gue ukuran yang sangat tepat untuk gue personally minum setiap harinya. Jadi tinggal di refill aja, dan juga emang ukurannya juga tidak memberatkan gue untuk membawa-bawa ini. Oke, ini personally bukan gue bawa-bawa setiap hari, tapi ini akan gue taruh di kantor. Jadi ini adalah tempat minum untuk gue minum di kantor. Jadi bukan yang dimasukin ke tas atau gue bawa kalau mobile. Oke, selanjutnya nih sebenarnya ini ada satu item yang gue bahas dulu yang ini. Ini adalah sedotan stainless yang memang dari dulu sudah gue bawa, namun walaupun gue bawa di tas jarang gue gunakan. Menghadapi new normal ini gue personally jadi sangat amat menggunakan ini, dan memang karena parno ya, misalkan kita lagi keluar, lagi ke kantor atau ada urusan yang urgent di luar, harus bertemu dengan orang di luar. Nah, gue pasti akan membawa ini di segala jenis restoran apapun, di mall atau non mall, pasti gue akan menggunakan sedotan ini untuk minumnya gitu. Karena emang itu personally untuk menenangkan gue supaya gue nggak parno. Nah, jadi ini adalah item
item yang udah gue punya dari lama banget tapi baru digunakan setelah memasuki masa new normal ini. Nah, kalau item ini adalah item yang baru banget masuk ke kebiasaan gue karena new normal ini. Jadi memang sebelumnya gue tidak pernah membawa peralatan makan portable sendiri karena merasa memberatkan gue atau kayak ya buat apa, kan pasti di mana-mana ada alat makan. Namun since kita menghadapi era-era ini, era-era noit yaitu new normal, jadi menurut aku pribadi ini harus banget kita punya dan harus banget dibawa kemanapun dan harus banget masuk ke tas. Ini item yang sangat penting. Kalau misalkan kayak tumbler ketinggalan, kita masih bisa beli Aqua. Kalau misalkan tisu basah ketinggalan, kita masih bisa beli. Tapi untuk peralatan makan ini agak susah untuk ngebeli instannya. Jadi menurut gue ini wajib banget masuk dan wajib banget kalian punya dan dibawa kemanapun. Kalau yang gue punya sendiri ini ada sumpit, ada sendok dan juga ada garpu. Ini semua stainless juga. Ininya juga dari besi. Nah, dan udah banyak banget produk-produk alat makan portable ini yang memang bahannya bukan stainless kayak yang aku punya ini. Ada juga yang emang dari plastik dan memang udah food grade. Jadi teman-teman pasti bisa beli dan pasti lebih enteng dibandingin yang plastik dan juga kaleng kayak gini. Jadi nggak gompiang-gompiang juga. Tapi kalau gue personally memang prefer menggunakan yang stainless dari sedotan dan juga dari alat makan ini. Tadi gue lupa nambahin untuk produk-produk yang gue bawa juga setiap hari di tas. Itu ada kantong belanja, ini BTW tasnya dari Female Day Network. Nah jadi ini tuh fungsinya sebenarnya kalau misalnya teman-teman lagi keluar dan teman-teman lagi membeli sesuatu gitu. Kalau gue personally menyarankan untuk tidak menggunakan kantong-kantong yang diberikan dari tempat tersebut gitu. Jadi lebih baik pakai punya sendiri. Karena kan kita nggak tahu sudah berapa tangan atau sudah berapa proses yang dilewati sama kantong itu gitu. Makanya kalau gue pasti akan selalu membawa ini dan ini juga bisa dilipat kayak gini. Buat teman-teman yang punya, mungkin belum pada tahu. Kalau misalnya goodie bag dari Female Day Network ini di acara JXB 2019 dan juga Surabaya X Beauty 2019, ya, kok lupa tahun. Jadi juga bisa kita masukin ke dalam tas kita gitu. Kalau misalkan lagi urgent dan mau pakai baru bisa dibuka lagi gitu guys. Nah ini aku bawa setiap hari dan memang kalau gue personally gue bukan dilipat kayak gini, tapi emang udah dijadiin tas untuk taruh laptop gue dan taruh beberapa peralatan penting lainnya di tas belanja ini. Jadi jangan lupa bahwa ini adalah salah satu habit baru yang pasti teman-teman bakal harus adjust dulu sama kebiasaan ini. Tapi ini nggak boleh terlupakan juga ya, sama pentingnya seperti essential yang lainnya yang ada di sini. Oke, lanjut ke next produknya nih. Ini adalah hal yang sebenarnya kadang-kadang bikin gue kesel sendiri gitu. Karena kalau setiap naik keluar rumah, udah mau OTW, pasti gue kayak aduh, banyak banget kan meme yang kayak gitu, yang kayak aduh harus balik lagi ke dalam karena lupa pakai masker, lupa bawa maskernya. Nah, gue pribadi mempunyai tips dan trik sendiri untuk permasalahan masker ini gitu. Jadi memang sudah ada satu masker yang gue tinggalin di tas gue nih. BTW info lagi, jangan langsung ditaruh di tas aja, harus pakai ziplock dulu. Kebetulan ziplocknya gue ini nggak tahu keberadaannya di mana ya, tapi gue akan masukin ziplock dulu supaya dia nggak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri dari produk lain. Jadi maskernya gue akan masukin ziplock dan gue taruh di tas gue. Jadi gue tidak perlu pusing masalah masker ini. Nah jadi emang teman-teman harus punya masker lebih dari satu pastinya, karena emang batas maksimal penggunaan masker itu di 3 hari harus dicuci, bahkan di 2 hari harus dicuci sebenarnya, tergantung dari aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, yang satu lagi ini, gue memang pencinta warna hitam, jadi emang yang polos-polos aja pastinya. Yang warna hitam ini bahannya scuba, ini yang gue nggak tinggalin. Yang gue tinggalin itu yang berwarna kayak gini. Karena kenapa personally based on my experience, warna yang hitam kayak gini gue masukin tas dan ziplock itu nyarinya lebih pakai menitnya lebih panjang dibandingin yang ada corak kayak gini. Ini lebih gampang ketemunya kalau misalnya kita drop di dalam tas gitu. Yang hitam ini gue pakai pastinya setiap hari. Namun gue pribadi memang biasanya untuk penggunaan masker ini biasanya dilapisin sama tisu dulu. Nggak tahu kenapa sebenarnya juga nggak ada azas wajib atau enggaknya, tapi emang itu pribadi gue aja yang pengen kayak gitu supaya nggak langsung kainnya kena muka acu karena takutnya gatal-gatal atau gimana lah gitu. Jadi masker ini juga penting banget, jangan dilupakan, belilah masker sebanyak-banyaknya, masker kain, karena kita sebenarnya membutuhkan banget ini gitu. Dan jangan lupa seperti yang tadi gue infokan, harus ada satu masker yang ditaruh di tas yang digunakan setiap hari supaya kita nggak sampai kelupaan dan pergi-pergi jalan-jalan tanpa menggunakan masker. Oke, sekarang gue masih mau ngomongin produk yang masuk ke dalam tas gue, yaitu adalah hand sanitizer, atau kalau dari Wardah ini sendiri namanya adalah Wardah Natural Daily
Aloe Hydra Mild Hand Gel gitu. Ini pastinya semua manusia di dunia ini sekarang lagi sangat amat membutuhkan yang namanya hand sanitizer dan harus selalu membawa. Note ya, harus selalu membawa gitu. Nah, dari Wardah ini ada 2 ukuran. Yang pertama ini ukurannya 240 ml dan yang ini adalah yang 100 ml. Nah, kalau aku pribadi memang yang 100 ml ini yang masuk ke tas aku, tapi aku punya yang 240 ml ini di meja kantor aku gitu. Jadi emang aku sengaja taruh untuk kebutuhan kayak misalkan habis syuting, setelah meeting pasti gue akan pakai yang 240 ml ini. Tapi gue akan membahas lebih lanjut dengan yang 100 ml ini dulu. Nah, sebenarnya kenapa gue pribadi suka dan memilih untuk menggunakan Hydra Mild Hand Gel dari Wardah Natural Daily. Sebenarnya ada banyak banget opsinya kan. Kita kalau misalnya ngomongin hand sanitizer ada dari berbagai macam brand ngeluarin. Tapi kalau gue memang menggunakan ini karena as you guys know, kulit gue itu emang mudah banget iritasi gitu, apalagi kering. Sama seperti Ocel masalah kulit badanku itu. Jadi kayak mudah banget kering dan kalau misalnya dipakein alkohol yang terlalu tinggi dan ingredientsnya tidak tepat, itu pasti akan flare up kulit tangan aku. Nah, jadinya gue akhirnya memutuskan untuk menggunakan produk ini setiap harinya. Benefitnya dari hand gel ini apa? Jadi emang di dalam hand gel ini terdapat kandungan 80% alkohol. Mungkin teman-teman juga sudah terinfokan kalau misalkan bakteri atau virus itu kalau nggak salah ya, tolong dibenerin di komen kalau misalnya aku salah, itu bisa mati dengan kadar alkohol 70% ke atas gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 70% biasanya itu kurang efektif untuk membunuh bakteri dan juga kuman gitu guys. Nah, walaupun kandungan alkoholnya 80%, pasti kan teman-teman panik kayak waduh jangan-jangan bikin tangan gue kering nih, atau ntar pedih dong di tangan. Nah, tenang aja karena selain kandungan alkoholnya 80%, tapi di dalam Aloe Hydra Mild Hand Gel ini yang seperti namanya mengandung aloe vera. Itulah yang dapat melembabkan tangan teman-teman semuanya gitu. Jadi nggak perlu takut setelah menggunakan produk ini tangannya bakalan kering, dengan kandungan aloe vera akan tetap membuat lembat. Nah, kalau lembab. Udah mulai ada gamer Nazi ini di sini nih. Tetap membuat lembab. Nah, kalau misalnya gue bisa contohin sedikit, biasanya Arinda waktu itu pernah mention kalau misalnya kita pakai hand gel atau hand sanitizer itu suka mengeluarkan kayak apa ya, buliran-buliran kecil gitu yang apa ya, sebenarnya itu juga bisa dikategorikan mungkin daki teman-teman semua atau apalah itu. Pokoknya suka ngeluarin kayak tekstur-tekstur kecil-kecil gitu yang ngegumpel. Nah, sejauh ini menggunakan Wardah Aloe Hydra Mild Hand Gel ini sih sama sekali tidak mengeluarkan si buliran-buliran kecil tersebut dan juga wanginya sangat amat long lasting dan juga ini tuh pakai organik lidah buaya gitu guys. Jadi yang pasti aman buat teman-teman semuanya. Oke, dan juga mau note juga ke teman-teman semuanya nih, kalau misalkan emang ada beberapa hand gel atau hand sanitizer yang diciptakan untuk setelah digunakan kita bilas pakai air. Itu ada exist keberadaan produk tersebut. Namun untuk Wardah Aloe Hydra Mild Hand Gel ini tidak perlu dibilas lagi, jadi bisa langsung pakai dan juga cepet keringnya. Nah, untuk harganya Wardah Aloe Hydra Mild Hand Gel ini yang 100 ml 19.900 dan yang 240 ml ini 29.000. Jadi silahkan aku lempar ke kalian semua mau beli yang ukurannya yang mana. Masuk lagi ke produk wajib iman user, ada Makeover All Purpose Sanitizer. Nah, ini tuh penting banget juga menurut gue. Jadi antara dua produk ini tidak ada yang boleh dipilih, harus dua-duanya gue personally bawa dan gue punya. Nah, untuk yang All Purpose Sanitizer ini bisa digunakan memang untuk segala hal. Ini aja ditulisan di packagingnya ini untuk hand, brush, dan juga surface. Dengan kandungan 70% alkohol, tapi tenang aja karena di dalam produk ini juga ada kandungan hyaluronic acidnya. Jadi tetap bisa melembabkan kulit kalian semua dengan kandungan alkohol yang cukup tinggi gitu guys. Nah, fungsi ini tuh bukan cuman buat tangan doang. Kalau aku pribadi memang menggunakan ini untuk mengelap segala hal yang sudah aku sentuh. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan gue udah pegang ini, gue semprot lagi kayak supaya bersih. Ini aku udah pegang supaya bersih gitu. Dan juga ini penting banget kita bawa dan kita punya untuk selalu membersihkan handphone kita dan juga laptop kantor kita.
Ini juga bisa buat brush makeup teman-teman semuanya. Aku bakal ngasih tahu cara menggunakannya untuk mengelap permukaan produk-produk atau barang-barang yang kita punya. Nih, kamu bisa ambil tisu di sini yang udah kita bawa di tas kita. Terus, biasanya kalau gue personally langsung gue semprotin ke tisunya kayak gini sampai memang kelihatannya sedikit lebih basah. Terus, oke, aku coba ambil handphoneku ya. Handphone, terus aku lap kayak gini aja. Kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya teman-teman juga bisa buat segala hal ya, nggak cuma buat handphone ya. Misalkan kantong belanjaan disemprot dulu. Misalkan kita lagi pergi ke suatu tempat, mejanya kita semprot dulu. Makanya menurut gue pribadi juga ukuran yang sebesar ini sangat dibutuhkan karena kita akan selalu sering menyemprotkan hal tersebut gitu, menyemprotkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ukurannya kecil pasti kan kita akan kayak jadi beli lagi atau harus refill lagi gitu. Untuk ukuran yang segini worth it banget, dan memang kalau gue sebagai manusia yang hobinya memang bersih-bersih dan kebersihan adalah sebagian dari iman, jadi ini produk yang harus dibawa dan juga harus digunakan setiap saat kita lagi berada di luar rumah. Nah, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semuanya di sini kalau misalkan cairan sanitizer ini diformulasikan khusus dengan kombinasi 70% bahan aktif alkohol antiseptik dengan partikel micellar yang berfungsi untuk memberikan sanitasi multifungsi yang efektif pada tangan, brush, make up, dan juga berbagai jenis permukaan. Diformulasikan juga dengan hyaluronic acid untuk melembabkan dan menjaga tangan dari kondisi kering gitu guys, seperti yang tadi aku mention sebelumnya. Nah, untuk harga 200 ml ini harganya di 55.000, which is worth to buy. Dan menurut gue pribadi untuk manusia seperti gue yang hobinya nyemprot-nyemprot, ini tuh bisa habis kurang lebih sekitar kayaknya sebulanan lah untuk gue ya yang memang aktif dan emang suka banget menjaga diri gue dari keparnoan dengan semprot-semprot segala sesuatu. Dan juga ini bisa dibeli di Makeover official e-store, yaitu shop.makeoverforall.com, atau teman-teman juga bisa langsung aja datang ke e-commerce kesukaan atau prefernya teman-teman semuanya dan langsung cari official store-nya dari Makeover. Oke, masuk lagi ke produk-produk yang ada di tas gue. Ini lama-lama tas gue teman-teman anggapnya jadi seperti kantong ajaib ya, karena banyak sekali produknya. Namun ini adalah produk yang wajib juga ada di tas gue untuk menenangkan keparnoan aku terhadap virus-virus yang sedang beredar di sekitaran ini gitu, yaitu COVID-19 ya kalau kita bisa sebut ya. Nah, ini adalah Betadine Mouthwash and Gargle gitu. Ini penting juga untuk menenangkan diriku sendiri dari keparnoan diriku juga gitu. Jadi pasti harus gue bawa di tas gue, dan emang banyak juga anak-anak kantor yang menaruh ini di kamar mandi kantor, dan memang dinamain jadi punya masing-masing karena ini kan nggak bisa share ya dengan keadaan yang seperti ini. Hello. Nah, menariknya aku akan jelasin sedikit. BTW waktu itu tuh kalau nggak salah di inside bagnya Christy itu juga Christy mempunyai produk betadine untuk yang semprotan flu gitu. Nah, gue punya yang cairan untuk kumur-kumurnya nih guys nih. Ini tuh kandungannya ada Providone Lodine 1%. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti, which is gue juga nggak ngerti, gue akan memberitahu ini tuh jadi kandungannya apa dan fungsinya apa. Nah, jadi ini sambil aku baca ya di sini ya, karena takutnya salah nyebut atau salah memberikan informasi. Nah, jadi Providone Lodine ini, atau bisa kita sebut dengan singkat PFP strip E, ini adalah antiseptik spektrum luas untuk atasi virus, bakteri, dan juga jamur. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah beraktivitas di luar nih dan juga sudah keluar rumah, gue personally akan menggunakan ini di sekitaran kayak 6 jam setelah gue keluar dari rumah. Jadi dimanapun gue berada, gue akan coba kumur-kumur dulu ke kamar mandinya gitu. Dan emang produk ini tuh bisa dilihat di belakangnya, cara penggunaannya juga jelas. Tuangkan betadine obat kumur antiseptik ke dalam tutup botol, which is tutup botolnya ini. Dan ini juga udah ada batasannya, udah ada ukurannya segimana teman-teman harus masukin airnya. Di sini udah ada mililiternya, ada kayak 30 ml, 20 ml, 15 ml. Jadi teman-teman bisa pakai di 15 ml aja, terus berkumurlah selama 30 sampai 60 detik. Gue personally suka biar di tengah-tengah detik tersebut di 45 detik gitu. Dan ini bisa digunakan 3 sampai 5 kali dalam sehari. Kalau aku personal memang menggunakan ini sekitar 2 sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya udah sampai rumah lagi nih, karena takut Pano menjadi carrier untuk orang rumah, pasti gue akan langsung masuk kamar mandi segala macam, dan juga kumur-kumur lagi menggunakan Betadine Mouthwash and Gargle ini.
Oke, nah jadi gue mau summary sedikit nih sebelum kita masuk ke next produknya. Emang produk-produk essential ini kan emang udah ada beberapa yang kita sudah melakukan itu dan sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau aku juga kan tadi udah aku mention kalau misalkan alat makan ini yang menjadi kebiasaan baru aku, dan juga sebenarnya untuk daily sehari-hari aku hand sanitizer, abis itu multi-purpose paste itu emang aku udah bawa dari sebelum terjadinya pandemi ini. Nah, untuk yang Betadine mouthwash ini and gaggle ini harus menjadi kebiasaan baru kita juga guys, karena tanpa kita sadari kadang-kadang kita kayak sebelum terjadi COVID-19 ini kan memang banyak banget perubahan lifestyle yang pastinya kita alamin kan. Nah, jadi ini juga salah satu lifestyle atau kebiasaan baru yang harus kita sering terapkan gitu demi menjaga diri kita sendiri terkena virus tersebut atau terkena bakteri apapun ya selain dari COVID-19, dan juga demi mencegah kita menjadi carrier untuk orang-orang yang ada di rumah. Nah, untuk harganya sendiri di 37 ribuan sampai 40 ribuan dengan ukuran 190 ml. Masih masuk lagi ke produk dari Betadine, tapi kalau yang ini aku nggak bawa-bawa kemana-mana. Ini aku taruh di rumah untuk mandi dan juga ada isi ulangnya guys. Nih gue di sini mau memberitahu. Nah, ini dia isi ulang dan juga tube aslinya yang ada di kamar mandi Acu. Nah, ini adalah Betadine Natural Defense Body Wash. Nah, ini tuh terkandung, ini tuh kalau nggak salah udah pernah dibahas sih waktu itu sama Ochel. Dan memang gue juga membeli ini dikarenakan rekomendasi dari Ochel. Waktu itu gue nonton videonya kalau nggak salah ngebahas tentang sabun ini di NKOTB ya. Nah, emang kan teman-teman semua tahu pastinya kalau misalnya kulit gue tuh mudah banget bermasalah, mudah banget iritasi, dan juga mudah banget gatal-gatal gitu. Nah, gue tuh takut kalau misalnya gue setelah keluar dari rumah dan mau ke rumah lagi, gue tuh pasti langsung masuk kamar mandi dan langsung mandi gitu. Dan gue setiap habis pergi pasti akan menggunakan sabun ini gitu. Nah, kandungannya apa aja sih sabun ini dan kenapa sih Imani memilih ini kan? Karena memang sebenarnya ini adalah sabun mandi antibakteri gitu. Jadi itu menenangkan hati gue setiap gue habis pergi takutnya bawa-bawa bakteri atau bawa-bawa virus, gue akan mandi dengan sabun yang menggunakan antibakteri, yaitu sabun dari Betadine ini. Nah, jadi emang kandungannya ada apa aja sih di sabun ini? Nah, jadi sabun Betadine Natural Defense Nourishing Manuka Honey and juga Moisturizing Aloe Vera Body Wash gitu guys. Nah, jadi sabun ini sabun mandi dengan formula pH yang seimbang nih, bisa dilihat jelas banget di sabunnya di belakangnya. Diperkaya dengan vitamin E yang membantu membersihkan, melembabkan, dan melembutkan kulit dengan rasa aroma madu hanuka yang menyegarkan. Nah, kalau misalkan dari klaim yang 3 itu membersihkan, melembabkan, dan melembutkan, itu emang gue setuju banget karena gue udah pakai dan ini melembutkan badan gue banget. Dan biasanya kan kulit gue kan kering ya, cenderung kulit badan gue itu sangat amat kering, dan setelah gue menggunakan sabun ini tidak membuat kulit kering gue ini makin parah gitu. Nah, dan juga kalau misalnya habis mandi kan kita pasti kena air, kena sabun, bla bla bla, itu kan biasanya tendensinya akan semakin bikin kulit lebih kering kan, walaupun di muka dan juga di badan. Biasanya kalau misalkan kulit badan gue nih mau ngecek cocok apa enggak sama sabunnya, kalau diginiin tuh pasti langsung bersisik atau keluar putih-putih gitu. Nah, kalau menggunakan Betadine Natural Defense ini, gue merasa saat gue kelar mandi dan gue giniin tidak bikin jadi flare out of jadi putih-putih gitu. Nah, ini ada yang isinya, kemasan isi ulangnya. Kalau misalnya teman-teman udah punya yang ini, jadi tinggal pindah ke sini aja isi ulang. Nah, dan sabun ini juga bukan sabun yang tipikal busanya banyak dan bikin kulit keset gitu, enggak sama sekali. Jadi teman-teman kalau mandi ini jangan kaget karena emang busanya nggak banyak dan juga masih tetap kayak licin-licin gitu, tapi tetap bersih ya, bukan licin-licin kayak mengganggu dan juga kayak aduh ini udah beneran kebilas apa enggak sih, enggak kayak gitu ya. Tetap akan terasa kalau misalnya teman-teman udah bilas, akan terasa bersihnya namun tidak kesat. Ukurannya itu untuk sabun Betadine Natural Defense Body Wash ini 500 ml dan ini ada yang variannya Nourishing Manuka Honey and Moisturizing Aloe Vera, dan juga ada yang variannya itu Refreshing Pomegranate dan juga Moisturizing Aloe Vera. Nah, kalau aku memang pakai yang ini, yang Manuka Honey, dan kalau misalnya teman-teman memang lebih suka yang kayak pomegranate gitu, wanginya juga beda banget nih, bisa cobain yang warna pink ini. Nah, kalau misalkan udah punya ininya, udah punya botolnya, teman-teman bisa beli yang refillannya aja gitu. Nah, untuk yang ini ukuran 500 ml itu harganya di 67 ribuan. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung ke official store-nya Betadine di e-commerce pasti bisa nemuin potongan-potongan harga. Nah, jadi itu dia tadi essential kit new normal yang biasa gue bawa di tas dan yang memang gue sediain dan taruh di rumah dan dipakai setiap hari. Boleh dong teman-teman semuanya, misalkan ada yang mau nge-share nih kira-kira produk essential kit untuk new normalnya apa aja, bisa komen di bawah. Atau dari teman-teman semuanya ada yang juga pakai produk yang sama-sama gue juga bisa komen. Nah, kalau misalnya
misalkan juga kalian mau lihat-lihat nih review-reviewnya atau baca-baca review-review lain dari FD members, bisa langsung ke aplikasinya Female Daily Network atau buka webnya Female Daily Network dan langsung baca review-review dari community-nya kita. Dan juga pastinya if you guys suka baca, kalau misalnya kalian search artikelnya pasti udah banyak banget yang ngebahas ini sudah pernah dibahas. Dan produk-produk yang lainnya pasti sudah pernah dibahas juga. Jadi bisa langsung ke website Female Daily Network atau ke aplikasinya dan cari artikel-artikel yang related to this content. Nah, jadi segitu dulu Essential Cute New Normal versi gue. Mungkin nanti ada versi teman-teman yang lainnya juga, FD Babes atau FD Dudes yang lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini dan konten ini membantu kalian, mungkin yang lagi mau beli-beli produk atau yang lagi mikir apa aja yang harus dibawa. Jadi jangan lupa stay safe and healthy everyone. Bye-bye.